Pernahkah Anda merasa ada yang tidak beres dengan bagian paling pribadi dari diri Anda? Sebuah rasa tidak nyaman atau bahkan nyeri yang tak bisa Anda bicarakan dengan mudah. Mungkin Anda merasa ada perubahan, sesuatu yang mengeras, atau bentuk yang tidak seperti dulu. Ini adalah realitas yang menyakitkan bagi banyak pria seiring bertambahnya usia. Sebuah kondisi yang seringkali disimpan dalam diam, menimbulkan kekhawatiran dan memengaruhi kepercayaan diri serta kualitas hidup. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bagian alami dari penuaan? Atau adakah sesuatu yang bisa Anda lakukan? Kondisi seperti fibrosis pada organ vital pria, yang sering disebut penyakit Peyronie, memang bukan topik yang nyaman untuk dibahas. Namun, penting untuk kita pahami bahwa beberapa hal yang kita konsumsi sehari-hari, bahkan yang terlihat sehat sekalipun, ternyata bisa tanpa sadar memperburuk atau bahkan berkontribusi pada kondisi ini. Di sisi lain, ada juga buah-buahan luar biasa yang bisa menjadi perisai alami Anda, membantu mencegah masalah yang tidak diinginkan ini, dan menjaga kesehatan organ vital Anda tetap prima. Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia di balik 5 buah yang perlu Anda waspadai, dan 5 buah lain yang justru bisa menjadi sahabat terbaik Anda untuk kesehatan organ vital di usia senja. Percayalah, apa yang akan kita bahas ini sangat penting dan seringkali terabaikan. Jadi, saksikan sampai akhir, karena ada sesuatu yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan buah-buahan yang perlu kita perhatikan baik-baik, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan atau jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. Buah pertama yang akan kita bahas adalah belimbing. Ya, buah belimbing, dengan bentuk bintangnya yang unik dan rasanya yang segar. Memang sering menjadi pilihan untuk camilan atau jus. Namun, bagi sebagian pria di usia senja, terutama yang sudah memiliki masalah ginjal atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, belimbing bisa menjadi bumerang. Buah ini mengandung asam oksalat yang cukup tinggi. Dalam kondisi normal, tubuh kita bisa mengatasi asam oksalat ini dengan baik. Namun, jika kadarnya terlalu tinggi, atau jika ginjal Anda sudah tidak berfungsi seoptimal dulu, asam oksalat ini bisa menumpuk dan membentuk kristal. Penumpukan kristal ini, meskipun lebih sering dikaitkan dengan batu ginjal, secara tidak langsung dapat memengaruhi kesehatan pembuluh darah dan jaringan ikat di seluruh tubuh, termasuk di area vital. Mengapa demikian? Karena kesehatan organ vital sangat bergantung pada aliran darah yang lancar dan elastisitas jaringan. Jika ada gangguan sistemik akibat penumpukan zat tertentu, hal itu bisa memicu peradangan dan pengerasan jaringan seiring waktu, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kondisi fibrosis. Bayangkan saja, tubuh kita adalah sebuah sistem yang saling terhubung. Jika ada satu bagian yang terganggu, efeknya bisa menjalar kemana-mana. Oleh karena itu, penting sekali untuk membatasi konsumsi belimbing, apalagi jika Anda memiliki riwayat masalah ginjal atau sedang dalam pengobatan. Sedikit boleh, tapi jangan berlebihan. Selanjutnya, mari kita bicarakan buah nangka. Nangka, dengan aromanya yang khas dan daging buahnya yang manis legit, memang sangat menggoda, baik disantap langsung sebagai buah segar, diolah menjadi kolak, atau bahkan gudeg. Nangka selalu berhasil memanjakan lidah. Namun, di balik kelezatannya, nangka menyimpan kandungan gula alami yang sangat tinggi, terutama pada nangka yang sudah matang sempurna. Bagi pria di atas usia 60 tahun, metabolisme tubuh kita cenderung melambat, dan kemampuan tubuh dalam mengolah gula tidak seefisien dulu. Konsumsi gula berlebihan secara terus-menerus dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang cepat, yang pada akhirnya bisa memicu kondisi resistensi insulin atau bahkan diabetes tipe 2. Mengapa ini relevan dengan kesehatan organ vital? Karena kadar gula darah yang tinggi secara kronis dapat merusak pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk yang memasok darah ke organ vital pria. Ini kerusakan pembuluh darah ini bisa mengurangi elastisitasnya, menghambat aliran darah, dan memicu peradangan kronis. Peradangan dan kerusakan pembuluh darah inilah yang menjadi fondasi
bagi terjadinya pengerasan atau fibrosis jaringan. Jadi, jika Anda adalah penggemar berat nangka, coba deh kurangi porsinya, atau hindari mengonsumsinya terlalu sering. Nikmati sesekali sebagai camilan istimewa, bukan makanan pokok harian. Dan tidak ketinggalan si raja buah, durian. Siapa yang tidak kenal durian? Baunya yang menyengat, rasanya yang manis creamy, benar-benar memanjakan lidah para pecandu durian. Namun, seperti nangka, durian juga mengandung kadar gula dan kalori yang sangat tinggi. Selain itu, durian juga mengandung lemak tak jenuh yang lumayan banyak. Konsumsi durian yang berlebihan, terutama bagi Anda yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes, bisa memperburuk kondisi-kondisi tersebut. Durian dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan kadar gula darah secara signifikan. Dan bagi sebagian orang, bahkan bisa memicu jantung berdebar atau rasa tidak nyaman di dada. Sama seperti nangka, dampak dari lonjakan gula darah dan tekanan darah yang berulang-ulang dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, mengurangi kemampuan pembuluh darah untuk melebar dan berkontraksi dengan baik, yang sangat penting untuk fungsi organ vital. Jaringan yang kurang mendapatkan pasokan darah dan oksigen akan lebih rentan terhadap kerusakan dan pembentukan jaringan parut atau fibrosis. Jadi, meskipun durian sangat lezat, sebaiknya Anda menikmatinya dalam porsi yang sangat terbatas dan tidak terlalu sering. Apalagi jika Anda sudah memiliki masalah kesehatan yang disebutkan tadi. Ingat, kenikmatan sesaat tidak sebanding dengan risiko kesehatan jangka panjang. Mari kita lanjutkan pembahasan buah-buahan lain yang perlu diwaspadai agar kita bisa menjaga kesehatan organ vital tetap optimal di usia senja ini. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri buah-buahan yang perlu kita cermati konsumsinya. Setelah belimbing, nangka, dan durian. Buah keempat yang perlu Anda perhatikan adalah semangka. Siapa sangka, buah yang dikenal sebagai simbol kesegaran ini, dengan kandungan airnya yang melimpah, ternyata juga bisa menjadi perhatian. Semangka memang sangat baik untuk hidrasi tubuh, terutama saat cuaca panas. Namun, semangka memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Artinya, gula alami di dalamnya dapat diserap dengan cepat oleh tubuh, menyebabkan lonjakan kadar gula darah setelah dikonsumsi bagi pria di usia 60-an ke atas, di mana risiko diabetes dan masalah metabolik semakin meningkat. Lonjakan gula darah yang sering terjadi ini bukanlah hal yang ideal ketika kadar gula darah melonjak dan kemudian turun secara drastis. Ini dapat menciptakan fluktuasi yang tidak sehat dalam tubuh. Kondisi gula darah yang tidak stabil secara kronis dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah yang disebut endotel. Kerusakan endotel ini merupakan awal dari banyak masalah vaskular, termasuk aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Pembuluh darah yang tidak sehat akan mengurangi aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital, seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Aliran darah yang tidak optimal adalah salah satu faktor risiko utama terjadinya fibrosis atau jaringan parut pada organ vital. Jadi, meskipun semangka menyegarkan, sebaiknya konsumsi dalam porsi sedang. Jangan berlebihan, terutama jika Anda punya kecenderungan gula darah tinggi. Dan yang kelima dari daftar buah yang perlu diwaspadai adalah mangga. Mangga buah tropis yang kaya rasa, manis, dan lembut ini memang sulit ditolak. Namun, seperti semangka dan nangka, mangga, terutama yang sangat matang, juga mengandung kadar gula alami yang sangat tinggi. Beberapa jenis mangga lokal, seperti mangga arum manis atau mangga madu, memiliki rasa manis yang luar biasa karena kandungan gulanya. Sama seperti buah-buahan tinggi gula lainnya. Konsumsi mangga secara berlebihan dapat memicu lonjakan gula darah yang berulang. Ingat, gula yang berlebihan dalam darah tidak hanya meningkatkan risiko diabetes, tetapi juga dapat memicu proses glikasi lanjutan, di mana molekul gula menempel pada protein dan lemak, membentuk senyawa yang disebut AGEs Advanced Glycation End Products. AGEs ini dikenal sebagai pemicu peradangan kronis dan kerusakan jaringan di seluruh tubuh,
termasuk jaringan kolagen dan elastin yang penting untuk elastisitas organ vital. Akumulasi EGS dapat menyebabkan jaringan menjadi kaku dan kurang fleksibel, yang merupakan salah satu karakteristik dari fibrosis. Jadi, nikmati mangga secukupnya saja, bukan sebagai pengganti makanan utama atau camilan dalam jumlah besar setiap hari. Pilih mangga yang tidak terlalu matang atau batasi porsinya. Setelah membahas buah-buahan yang perlu kita waspadai, sekarang saatnya kita beralih ke kabar baik. Ada 5 buah luar biasa yang justru bisa menjadi sahabat setia Anda dalam mencegah fibrosis dan menjaga kesehatan organ vital di usia senja. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu buah delima. Buah delima mungkin tidak sepopuler buah lain di Indonesia, tapi khasiatnya sangat luar biasa. Buah ini kaya akan antioksidan kuat, seperti punica lagens dan antosianin, yang dikenal memiliki efek anti-inflamasi dan dapat melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan stres oksidatif, yang berkontribusi pada penuaan sel dan peradangan kronis. Dengan mengonsumsi delima secara teratur, Anda membantu tubuh melawan peradangan ini, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan jaringan ikat. D5 juga dikenal dapat meningkatkan produksi nitrat oksida, sebuah molekul yang membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga meningkatkan aliran darah. Aliran darah yang lancar dan optimal ke organ vital adalah kunci untuk menjaga fungsi yang sehat dan mencegah pembentukan jaringan parut. Anda bisa menikmati D5 dengan memakannya langsung, menambahkannya ke salad, atau membuat jus segar tanpa tambahan gula. Jadikan D5 sebagai bagian rutin dari diet Anda. Selanjutnya, berbagai jenis beri, baik itu stroberi, blueberry, raspberry, atau bahkan murbei lokal. Keluarga buah beri adalah sumber antioksidan, terutama flavonoid, yang sangat melimpah. Antioksidan ini bekerja keras untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Seperti yang sudah kita bahas, peradangan kronis adalah biang keladi di balik banyak masalah kesehatan di usia senja, termasuk kerusakan jaringan yang dapat memicu fibrosis. Buah beri juga mengandung vitamin C yang tinggi, nutrisi penting untuk produksi kolagen, protein yang menjaga elastisitas dan kekuatan jaringan ikat. Dengan mengonsumsi beri secara teratur, Anda tidak hanya melindungi sel-sel Anda dari kerusakan, tetapi juga mendukung kesehatan pembuluh darah dan menjaga jaringan tetap lentur dan sehat. Bayangkan, dengan setiap gigitan beri, Anda sedang memberikan perlindungan ekstra bagi organ vital Anda. Anda bisa menambahkannya ke sereal sarapan, yogurt, smoothie, atau menikmatinya sebagai camilan sehat di antara waktu makan. Kemudian, ada alpukat. Buah creamy yang satu ini seringkali disalahpahami, tapi sebenarnya adalah harta karun nutrisi. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat, seperti asam oleat, yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lemak sehat ini membantu mengurangi kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL, yang pada gilirannya menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Selain itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E yang sangat baik, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif dan mendukung regenerasi sel. Vitamin E juga dikenal berperan dalam menjaga integritas membran sel dan dapat membantu mengurangi peradangan. Untuk kesehatan organ vital, alpukat memastikan aliran darah yang baik dan memelihara kesehatan jaringan pada tingkat seluler. Anda bisa menambahkan irisan alpukat ke roti bakar gandum, salad, atau bahkan membuatnya menjadi jus tanpa gula. Dicampur sedikit madu jika suka. Alpukat adalah bukti bahwa lemak tidak selalu buruk. Justru sangat penting untuk kesehatan tubuh kita, terutama di usia senjut. Dan mari kita bicarakan buah pisang. Pisang adalah buah yang sederhana, mudah ditemukan, dan terjangkau, namun memiliki manfaat yang sangat besar. Pisang kaya akan kalium, elektrolit penting yang berperan krusial dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengatur tekanan darah. Tekanan darah yang terkontrol dengan baik sangatlah vital untuk kesehatan pembuluh darah. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak dinding pembuluh darah dari waktu ke waktu, menjadikannya kaku dan kurang responsif.
yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada masalah peredaran darah dan fibrosis. Dengan menjaga tekanan darah tetap stabil, pisang secara tidak langsung melindungi kesehatan pembuluh darah yang menyuplai organ vital Anda. Selain kalium, pisang juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan, serta vitamin B6 yang mendukung metabolisme energi. Pisang adalah camilan yang sempurna untuk mengisi kembali energi setelah beraktivitas atau sebagai sarapan yang mengenyangkan. Nikmati pisang sebagai buah utuh untuk mendapatkan semua manfaatnya. Terakhir, ada pepaya. Buah tropis yang manis dan lembut ini adalah penyelamat pencernaan dan sumber nutrisi yang hebat. Pepaya kaya akan vitamin C dan antioksidan lainnya, yang bekerja sama untuk mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Namun, yang membuat pepaya sangat istimewa adalah kandungan enzim pencernaannya, seperti papain dan chimopapain. Enzim-enzim ini tidak hanya membantu pencernaan protein, tetapi juga memiliki sifat antiinflamasi yang kuat dalam konteks pencegahan fibrosis. Mengurangi peradangan sistemik adalah langkah penting. Pepaya membantu menjaga sistem pencernaan Anda tetap sehat, yang secara tidak langsung mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk organ vital. Ketika tubuh berfungsi optimal, kemampuan untuk memperbaiki dan meregenerasi sel menjadi lebih baik, sehingga mengurangi risiko pembentukan jaringan parut yang tidak diinginkan. Anda bisa menikmati pepaya sebagai buah segar, tambahkan ke salad buah, atau buat jus pepaya tanpa gula. Ya, dengan memasukkan pepaya ke dalam diet harian Anda sedang memberikan dukungan nutrisi yang sangat berarti bagi kesehatan jangka panjang. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan semua hal penting yang telah kita pelajari dan memberikan dorongan semangat untuk masa depan yang lebih sehat. Kita telah melalui perjalanan yang cukup panjang, membahas buah-buahan yang bisa jadi teman atau justru perlu diwaspadai untuk kesehatan organ vital pria di usia senja. Mari kita ingat kembali pelajaran pentingnya. Kita bicara tentang belimbing yang tinggi oksalat, nangka yang sangat manis, dan durian yang kaya gula dan lemak. Ketiganya perlu dibatasi karena potensi dampaknya pada ginjal, gula darah, dan pembuluh darah. Kemudian ada semangka dan mangga, buah-buahan menyegarkan yang ternyata juga tinggi gula, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memicu lonjakan gula darah dan peradangan yang merusak jaringan. Intinya, bukan berarti buah-buahan ini sepenuhnya jahat. Tidak sama sekali, hanya saja di usia kita ini, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu dalam memproses dan menghadapi asupan berlebihan. Moderasi adalah kuncinya. Dengarkan tubuh Anda. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. Namun, yang paling menggembirakan adalah mengetahui ada banyak buah yang justru bisa menjadi sekutu Anda. Kita sudah membahas bagaimana delima dengan antioksidannya yang kuat bisa melancarkan peredaran darah. Bagaimana berbagai jenis beri dengan flavonoidnya mampu mengurangi peradangan. Dan bagaimana alpukat dengan lemak sehatnya menjaga elastisitas pembuluh darah. Jangan lupakan pisang yang kaya kalium untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Serta pepaya dengan enzim pencernaan dan antioksidannya yang membantu menjaga seluruh sistem tubuh tetap sehat. Ini semua bukan hanya tentang mencegah fibrosis, tetapi juga tentang menjaga vitalitas Anda secara keseluruhan, sehingga Anda bisa menjalani hari-hari dengan lebih bertenaga, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Mungkin Anda berpikir, wah, banyak sekali yang harus diingat, tapi sebenarnya tidak sesulit itu. Kok? Perubahan kecil dalam kebiasaan makan Anda bisa membawa dampak besar pada kesehatan dan kebahagiaan Anda. Ingat, setiap pilihan makanan adalah investasi untuk masa depan tubuh Anda. Tidak perlu langsung mengubah segalanya dalam semalam. Mulailah dengan langkah kecil. Mungkin dengan mengurangi porsi buah yang tinggi gula, dan secara bertahap memasukkan lebih banyak buah-buahan yang bermanfaat ke dalam diet harian Anda. Anda bisa mulai dengan menambah seiris pepaya di sarapan, atau menjadikan pisang sebagai camilan sore. Sedikit demi sedikit, kebiasaan baik akan terbentuk dan tubuh Anda akan merasakan manfaatnya. Kesehatan organ vital adalah bagian penting dari kualitas hidup seorang pria. Tak peduli berapapun usianya, merawatnya berarti merawat diri secara menyeluruh, menghargai tubuh yang telah melayani Anda selama bertahun-tahun. Jadi,
Jangan pernah malu atau takut untuk mencari informasi dan melakukan yang terbaik untuk diri Anda. Anda berhak mendapatkan kualitas hidup yang terbaik. Kami sangat ingin mendengar cerita dan pengalaman Anda. Apakah Anda sudah merasakan manfaat dari mengonsumsi buah-buahan tertentu? Atau mungkin Anda memiliki pertanyaan terkait topik ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi Anda bisa sangat membantu dan menginspirasi pria-pria lain yang mungkin mengalami hal serupa. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Dan yang terpenting, berlangganan saluran kami agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan dan gaya hidup bermanfaat lainnya yang akan kami bagikan secara rutin. Bersama Mewawar, kita bisa paling mendukung untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia berapapun. Ingat, usia hanyalah angka, tetapi semangat dan vitalitas adalah pilihan. Teruslah hidupkan semangat Anda, dan jalani hidup terbaik Anda di setiap usia,